smart viewers, welcome to Movie Freak. Bersama gue Bimo. Hari ini gue akan ngebahas film Korea lagi. Iya, terakhir kita pernah Alive pernah bahas, dan hari ini bahas Korea lagi, yaitu yang berjudul The Call. Nah, The Call ini menurut gue punya cerita yang menarik banget. Yang tadinya gue pengen nonton film ini gue jadikan series, tapi malah gue lanjut aja nonton sampai malam gitu, karena punya konsep yang menarik, time travel dengan acting yang bagus, dikemas secara mantap lah pokoknya. Judul film ini The Call, dan genrenya ini adalah thriller fantasi, dan di directnya sama Lee Chung Hyung, dan castnya ada Park Shin Hye. Nah, jujur ya, gue tuh artis Korea atau aktor Korea yang gue tahu tuh cuma Park Shin Hye doang. Dan gue suka banget setiap film media ya, walaupun gue baru nonton Miracle in Cell, Alive, dan ada beberapa lagi, tapi ini gue suka banget. Ini salah satu film terbaiknya dia yang berdurasi 1 jam 52 menit dan tayang di platform kesayangan kita semua, Netflix. Kenapa gue seneng nih? Karena akhirnya ada film yang mainin waktu lagi gitu. Jadi setelah sekian lama banyak banget film yang mainin waktu tapi kurang maksimal atau akhirnya malah bikin berantakan, bikin bingung. Tapi The Call ini gue akuin film yang rapih banget dalam mainin timeline gitu. Nah, sinopsisnya terbilang simple tapi menarik. Jadi terhubung melalui telepon di rumah yang sama nih, tetapi berjarak 20 tahun. Nah, jadi mungkin yang bingung-bingung gue jelasin dikit nih. Gue di rumah yang sama misalnya, si Park Shin Hye di rumah yang sama juga. Tapi gue di tahun, lupa gue tahun berapa, 1900-an, dan si Park Shin Hye-nya itu di tahun 2020 gitu. Jadi bener-bener dia nelpon tapi nyambungnya ke gua gitu yang 20 tahun di belakang gitu. Jadi bener-bener maininnya timeline cuma gara-gara satu buah HP doang. Nah, di tahun lalu itu atau di tahun sebelumnya itu dia tuh ada perempuan yang diduga kerasukan gitu. Jadi kerasukan dan harus dieksorsis gitu atau diruqyah gitu misalnya, dan perempuan ini sedang melakukan proses itu. Cuma dia tuh karena merasa jiwanya terganggu dan dia pengen minta tolong sama orang, dia nelpon, tapi nelponnya itu ke 20 tahun setelahnya si Park Shin Hye ini. Tapi nggak tahu. Di sini sebenarnya sih yang menurut gue anehnya atau mengganjalnya, karena nggak ada yang tahu tiba-tiba telepon itu bisa nyambung ke 20 tahun setelahnya. Tapi menarik, jadi si Park Shin Hye ini punya trauma atau dia tuh pengen membalikkan ayahnya yang meninggal di waktu dia masih kecil atau 20 tahun lalu. Caranya gimana? Caranya dia nelpon si pembunuhnya atau jagoannya, si psikopatnya ini untuk nyelamatin ayahnya. Si pembunuhnya akhirnya minta minta ngasih tahu lah masa depannya kayak gimana, dan Park Shin Hye bantuin, dan itu akhirnya ngebuka atau memberitahu atau akhirnya menjadikan timeline waktu itu menjadi kacau banget dan nggak terkendali. Nah, itu menarik banget. Jadi kalian bener-bener harus nonton, wajib film si The Call ini, karena mainin waktunya rapih banget, mainin timelinenya juga rapih banget, Park Shin Hye actingnya bagus banget, dan pokoknya thrillernya top deh. Perasaan gue nih setelah nonton film ini ya udah pasti seru abis. Gue nggak bisa berhenti baca subnya gitu, karena biasa film-film yang memainkan waktu ini lu bener-bener harus fokus sama dialognya, karena itu semua penjelasan ada di situ. Ketika ke-skip dikit mungkin bisa lupa lah atau bingung ceritanya itu gimana. Review dari gue nih, film ini bagus nggak sih gitu? Menurut gue sangat-sangat bagus, gue suka banget. Tadi gue bilang mainin konsepnya sangat oke banget. Motif karakternya menurut gue juga kuat banget. Kenapa si Park Shin Hye ini pengen banget ibaratnya ngubah masa lalunya dia yang akhirnya berefek sama dia di masa depan itu karena ayahnya. Menurut gue kuat. Dan dari karakter antagonisnya mungkin si yang di tahun 90-annya, si psikopatnya ini, dia juga punya motif yang kuat untuk ibaratnya menjadi seorang psikopat atau menjadi jahat tuh punya motif banget yang kuat. Jadi dari segi developing karakternya gue suka banget, dan banyak twist-twist sebenarnya sih, twist-twist kecil lah menurut gue yang bagus, walaupun sebenarnya lu bisa nebak sebenarnya twist itu, tapi walaupun ketebak pun tetap menarik sih. Nah, selanjutnya itu jump scare. Tentu di film thriller ini, thriller fantasi ini, menurut gue ya jump scare-nya dapet banget, buat merindingnya pun bener-bener gila banget. Jadi gue nonton ini, padahal ini nggak ada setannya, bener-bener thriller, bener-bener psikopat, tapi nggak tahu kenapa setiap scene psikopatnya itu bisa buat penontonnya itu bener-bener ngerasain atau merinding banget. Ini sebenarnya yang buat gua tuh semakin suka sama film The Call ini, karena film thriller tuh biasanya yang kayak, kalau nggak total ya, mungkin bisa gue contohin, gue nggak nyebut filmnya, tiap mau ngebunuh cutscene langsung ke scene yang udah berdarah dan gimana-gimana, tapi ini bener-bener diliatin prosesnya. Gue salut banget sama film The Call ini, berani nunjukin totalitasnya, gore-nya gitu, dan yang main ini Park Shin Hye yang mungkin kalian kenal itu di film drama-drama doang. Di sini bener-bener dibuka banget gimana dia main film thriller. Nah, CGI-nya nggak banyak, CGI-nya itu menurut gue minim lah, tapi sekalinya ada itu bagus banget dan oke banget untuk film thriller fantasi yang sebenarnya menurut gue nggak perlu budget yang besar gitu, cuma mainin waktu dan mainin cerita, tapi dia bener-bener masukin unsur
CGI yang itu bener-bener ngedukung dan sangat buat film itu jadi menarik banget gitu. Dan menurut gue nih pasti ada lah yang kurang srek buat gue, atau mungkin minim lah buat gue tuh yang ngerasa ada sedikit kurangnya gitu. Nah jadi menurut gue film ini adalah ada satu karakter yang emang core banget atau kuat banget, tapi sayangnya dia nggak di develop secara bagus atau kuat. Gue sebut aja ibunya dari Park Shin Hye di karakter ini gitu. Jadi ibunya tuh ternyata main core di film ini, dia salah satu karakter yang penting di ending, tapi kenapa di awal tuh nggak dibuild secara emosional atau misalnya memberikan scene-scene yang membuat atau mendukung kalau ibunya ini di ending tuh bakal jadi orang yang penting gitu. Jadi ketika scene itu muncul, gue yakin seyakin-yakinnya kalau di develop dengan bagus pasti bener-bener bisa bikin nangis. Walaupun sebenarnya itu nggak ngurangin cerita apapun ya, maksudnya nggak mempengaruhi cerita secara keseluruhan, tapi akan menjadi hal yang menarik sih. Nah endingnya ya gue nggak bisa spoiler, tapi yang tadi gue bilang dia mainin waktu, dan gue lupa kalau nggak salah nih ya, film ini mengambil paradoks gitu. Jadi ada banyak banget kan waktu paradoks, mungkin kalau kalian bingung gitu gue kasih contoh aja, ada grandfather paradox atau butterfly effect. Nah ini gue lupa dia pakai yang mana, dimana ketika ngubah masa lalu akan mengakibatkan perubahan di masa depan gitu. Jadi seketika gitu loh, jadi langsung berubah, mungkin dunia hancur terus bangun lagi gitu, dan digambarkan banget di The Call ini. Jadi mungkin kurang lebih make konsep paradoks waktu, butterfly effect atau grandfather. Nah gue jujur pribadi kurang suka sama endingnya, karena udah dari awal gue udah suka banget di endingnya. Gue udah apa ya, berekspektasi mau ini happy ending atau bad ending untuk karakter si Park Shin Hye ini, karena akan bagus aja, akan bagus banget gitu. Tapi di endingnya itu si penulisnya mungkin atau direkturnya ya sama si orang yang sama ya, dia tuh bener-bener tapi dia mau ngasih twist baru lagi, twist lagi yang membuat gue pribadi tuh mengganggu cerita, yang akhirnya kayak maunya yang mana sih endingnya gitu. Terserah lah milih happy atau bad, gak usah digantung-gantung lah gitu, karena happy or bad pun akan menjadi suatu film yang bagus. Pas di awal itu cepet banget, lu bisa kelihatan, mungkin lu akan sedikit bingung kenapa telepon ini bisa nyambung ke sana sini gitu. Gua maklumin itu karena kelihatan banget kalau film ini pengen fokus di pembunuhannya atau cara plot twistnya atau cerita di tengah sampai akhirnya itu dia pengen fokus di itu. Jadi di awal ngebuild ceritanya cepet banget gitu, yang berefek sebenarnya jadi banyak banget pertanyaan, gimana cara telepon itu dan lain-lain lah gitu. Padahal sebenarnya dijelasin by dialog, di mana orang tua dari psikopatnya ini dulu tuh dukun dan akhirnya ditangkap, gue lupa ditangkap atau apa, dan akhirnya dia diasuh sama ibu tiri yang ingin ngusir aneh yang ada di dalam tubuhnya si cewek ini gitu. Dia menganggapnya kerasukan, tapi si cewek ini merasa gangguan jiwa. Jadi ya menurut gue menarik. Dan film ini gak ada science-nya, tapi dia lebih ngambil mitos-mitos mungkin atau pamali-pamali lah gitu. Jadi dia nggak pakai science-nya, lebih ngambil gara-gara dukun gitu. Nah, gue mungkin akan ngasih nih sedikit trivia dan fakta-fakta unik buat kalian nih yang belum tahu, akan jadi semakin tertarik untuk nonton The Call ini. Yang pertama itu Park Shin Hye itu sempat menolak untuk memerankan peran utama di film ini. Nah, menurut gue kalau nggak ada Park Shin Hye pun mungkin gue nggak akan ngeklik si film The Call ini, karena gitu gue tahu Park Shin Hye-nya, dan jujur gue pribadi kurang terlalu interest nonton Korea, bukan karena gue nggak suka, tapi karena ya kurang cocok aja lah gitu. Tapi ternyata film The Call ini bisa buat gue wah keren banget gitu. Film ini merupakan adaptasi dari film yang berjudul The Caller pada tahun 2011. Jujur gue baru tahu juga kalau film ini ternyata adaptasi dari film The Caller 2011. Mungkin gue akan nonton setelah ini, karena gue juga kepo sebenarnya film The Caller ini tuh sama nggak sih ceritanya sama kayak The Call ini. Ini unik sih, karena ternyata di Korea itu yang lahir nih bayi bukan dihitung 1 tahun setelah dia lahir, tapi dari ibunya mengandung itu dia udah dihitung 1 tahun gitu. Nah itu cukup ribet ya perhitungannya, karena jadi tua. Korea tuh lebih tua setahun dibanding kita gitu, orang Indonesia yang cara perhitungannya baru lahir tuh 1 tahun. Ya kurang lebih itu sih trivia dari film The Call ini, dan wajib banget kalian nonton film The Call ini, karena tadi gue bilang punya premis yang menarik, permainan timeline atau waktu. Buat kalian yang suka time travel wajib banget nonton The Call ini. The Call 2020 tuh jadi salah satu film underrated gue. Nah film underrated gue tuh The Call ya, catat. Dan scoringnya tentu untuk film The Call itu 8/10. Tuh itu udah 8/10 tuh buat gue bagus banget. Thank you buat kalian smart viewers yang udah nontonin sampai sekarang. Pantengin terus sosial medianya Movie Freak, ada Instagram, Twitter, dan tentunya TikTok. Jangan lupa follow TikToknya Movie Freak. Buat kalian yang udah nonton The Call atau yang belum nonton The Call, bisa langsung komen-komen aja reviewnya gimana, kira-kira tertarik nggak nonton The Call, dan atau ada film lain yang kalian mau gue bahas, bisa tulis saya di kolom komentar. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!